Pada Rabu 22 Juni 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan batas akhir pendaftaran PSE atau penyelenggara sistem elektronik, yakni 20 Juli 2022. Jika penyelenggara layanan PSE tidak melakukan pendaftaran, maka terancam diblokir. Jika diblokir, maka sejumlah PSE asing besar seperti Google dan layanan Meta seperti WhatsApp dan Instagram, termasuk Twitter yang hingga saat ini belum melakukan pendaftaran, kemungkinan layanan tersebut akan diputus aksesnya. Hal ini menimbulkan gejolak dan kecaman di tengah masyarakat. Lantas mengapa sampai sekarang Google, Twitter, dan Meta masih belum mendaftarkan platform mereka ke PSE Kominfo? Menurut konsultan keamanan cyber Teguh Aprianto, jika platform tadi ikut mendaftar, mereka akan melanggar kebijakan privasi mereka sendiri dan privasi kita sebagai pengguna juga akan terancam. Di dalam Permen Kominfo nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tentang PSE lingkup privat, ditemukan setidaknya ada 3 pasal yang bermasalah. Pertama, pasal 9 ayat 3 dan 4. Pasal dan ayat ini dinilai terlalu berbahaya karena diksi, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sangat luas pemaknaan dan sasarannya. Dikhawatirkan diksi tersebut bisa digunakan untuk mematikan kritik walaupun disampaikan dengan damai. Dasarnya apa? Penegak hukum tinggal jawab mengganggu ketertiban umum. Kemudian pasal 14 ayat 3 ditemukan lagi diksi, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Nah, di bagian ini dikhawatirkan bisa membatasi kebebasan berekspresi dan juga berpendapat. Jangan kaget dan bertanya-tanya, loh, kok konten saya di take down? Mereka, para penegak hukum, tinggal jawab meresahkan masyarakat. Dampak dari pasal karet di Undang-Undang ITE saja belakangan juga sangat terasa, apalagi Permen Kominfo yang ini juga dinilai sangat meresahkan. Terakhir yang dinilai juga mengganggu adalah pasal 36, yang mana pasal ini menyebut bahwa penegak hukum nantinya akan bisa meminta konten komunikasi dan data pribadi kita ke PSE. Apa jaminannya bahwa ini nantinya tidak akan disalahgunakan untuk membatasi atau menghabisi pergerakan orang yang kontra pemerintah alias oposisi? Tentu tidak ada jaminannya. Memang sejak pengumuman batas akhir pendaftaran PSE privat pada 20 Juli 2022 yang diumumkan 1 bulan sebelumnya, terkesan seperti tindakan yang terburu-buru. Apalagi informasi tentang kapan dimulainya pendaftaran PSE privat melalui sistem OSS tidak jelas berlaku sejak kapan. Kemudian registrasi ini dilakukan meskipun pemerintah belum melakukan perbaikan pada sejumlah permasalahan yang menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat, serta meningkatkan resiko kriminalisasi pembela hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Dan hingga kini belum cukup dilakukannya keterlibatan publik dalam pengembangan kebijakan atau pembentukan hukum peraturan perundang-undangan terkait, meskipun produk hukum Permen Kominfo ini bagian dari wewenang pilar eksekutif. Maka tak heran jika masyarakat beramai-ramai menandatangani petisi agar menghentikan segera proses registrasi PSE privat lewat platform OSS dan mencabut segera Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.